Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah begitu banyak memberi kita nikmat. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat walafiat, nikmat barokah panjang umur. Salat dan salam tidak kami lupa curahkan kepada baginda Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya memberikan syafaat dan nusrat nanti. Iman dan keyakinan. Untuk supaya lebih kita menguatkan iman kita, itu gimana? Taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita salat seakan-akan kita itu khusyuk. Di dalam rangka khusyuk itu, ibarat kata kita sholat nih, kita seakan-akan melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah akan melihat kita. Ya. Allah itu maha tahu. Allah maha penglihat. Allah itu maha peliti. Barang siapa yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala akan dijamin kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 118, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Dan artinya dan orang-orang yang tidak mengetahui perkataan titik. Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda dalam kurung kekuasaannya kurung lagi kepada kita, tanda tanya. Ketika kita sholat itu kita sedang berbincang, ataupun ya kita sholat itu kita sedang berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu titik, hati mereka serupa titik. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda dalam kurung kekuasaan kami dalam kurung lagi kepada orang-orang yang yakin. Keyakinan. Orang-orang yang yakin akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yakin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini surat Al-Baqarah.
Di surat Al-Ikhlas juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ikhlas. Ini untuk buat menambah motivasi ataupun menambah keimanan kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad, kurung lagi, koma, dialah Allah, koma, yang Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha melihat. Allah itu Maha teliti. Allah itu Maha mendengar. Allah itu hidup di hati manusia, kolbu, di hati. Ya. Hati. Barang siapa hatinya yang suci, yang bersih, insya Allah akan mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau cuman punya iman sedikit ataupun punya kebaikan sedikit? Di surat Al-Jalaha dijelaskan, barang siapa yang mempunyai apa sebesar biji jahro, maka dia akan mendapatkan apa yang dia baikan ataupun keimanan dia. Walaupun dia punya iman sedikit ataupun kebaikan, maka akan dibalas dengan sebagaimana dia memperlakukannya. Ya. Nah, yang arti di surat Al-Ikhlas ayat 2, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya. Makanya kita itu terus meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kenapa? Biar kelak satu, kalian beruntung. Beruntungnya di mana? Ntar kelak di yaumil hisab ataupun di alam kubur. Amal-amal yang baiklah yang akan menolong kita. Ya. Dan anak-anak solehlah atau solehalah yang akan menolong kedua orang tuanya. Tiga, ini di artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu ahad, satu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Titik, ya. 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nggak ada. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung. Di mana di surat di belakang ayat suci Al-Qur'an itu sudah dijelaskan sifat-sifat Allah. Dia Asmaul Husna. Ya. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ya. Jelas? Ini buat motivasi buat kalian untuk kita ataupun untuk saya pribadi untuk berpegang teguh atau menggigit Al-Qur'an dan hadis atau sunnah. Ya. Buat apa? Buat menambah keimanan kita, ketakwaan kita, keyakinan kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya bukannya menceramahi atau menasihati kalian. Ya. Selagi saya masih hidup, saya terus belajar dan terus belajar. Utlubul ilmi lal mahdi. Tuntunlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Lagi kita masih diberi napas, hidup, diberi umur panjang. Marilah berbuat baik dan melakukan amal-amal yang baik, yaitu taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup majelis ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.